Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Kali ini kembali Anda menyaksikan dialog khusus dan tentunya kita akan membahas banyak hal di mana saat ini Anda tentunya para orang tua tengah memasuki masa pendaftaran peserta didik baru di mana disibukkan dengan mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah yang tentunya di tingkat yang lebih tinggi. Nah, tepat sekali malam ini kita akan membahas topik menarik yaitu tentang pendaftaran peserta didik baru di mana saya malam ini sudah kedatangan sejumlah narasumber dari Dinas Pendidikan Kota Kediri. Nah, siapa saja sih narasumber yang sudah hadir malam ini bersama saya? Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Bapak Dr. Andes Marsudi Nugroho. Beliau merupakan Kepala SMP Negeri 1 Kediri. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Baik, selanjutnya di sebelah Bapak Marsudi, pemirsa sudah ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri ini, yakni Dr. Andes Haji Siswanto, MPD. Selamat malam, Selamat Bapak. malam. Baik, kabarnya baik ini ya, Pak ya? Alhamdulillah. Oke, Sehat. baik. Kemudian di sebelah Bapak Siswanto sudah ada Bapak Cevi Ning Suyudi. Beliau merupakan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Kediri. Selamat malam, Bapak Cevi. Selamat malam. Boleh disapa dulu pemirsa di rumah ini. Ya, selamat malam. Alhamdulillah kondisi sehat. Pelaksanaan PPDB juga lancar sampai dengan hari ini. Oke, luar biasa. Nah, kemudian pemirsa ada dua narasumber yang cantik-cantik di sebelah ujung sana. Yang pertama ada Ibu Munifa MPD, beliau merupakan Dewan Pendidikan. Halo Ibu Munifa, selamat malam. Oke, nah di sebelah Ibu Munifa ini sudah ada Ibu Nurul Latifah, pemirsa. Beliau merupakan Kepala SD Banjaran 4 Kota Kediri. Selamat malam, Ibu. Selamat malam para pemirsa. Baik, terima kasih. Nah pemirsa, seperti yang saya sampaikan tadi, kita malam ini akan membahas tentang pendaftaran peserta didik baru. Nah, ini kalau misalkan saya dengar-dengar dari kabarnya di masyarakat ini, Bapak Siswanto. Kalau misalkan pendaftaran peserta didik baru di tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, ini seperti apa, Pak? Jadi begini, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan tentang pendidikan juga ada dibagi. Oke. Kalau dulu Dinas Pendidikan Kota Kediri menangani TK, SD sampai SMA, SMK, dengan diberlakukannya undang tersebut mulai 1 Januari 2017 ada perbedaan. Oke. Kalau sekarang untuk Dinas Pendidikan Kota Kediri hanya menangani TK, SD, SMP, Baik. sedangkan SMA, SMK, dan SLB ditangani provinsi. Oh, ya. Sehingga otomatis PPDB tahun 2017 juga mengalami perubahan. Kalau SMA, SMK sekarang sudah ditangani provinsi, Dinas Pendidikan Kota Kediri hanya menangani TK, SD, dan SMP. Baik. Dan begitu juga kaitannya dengan pelaksana itu juga ada perubahan. Untuk PPDB tahun 2017 tidak lepas peraturan Menteri Pendidikan 17 tahun 2000 tentang PPDB itu sebagai acuan atau pedoman. Nah, untuk itu Dinas Pendidikan Kota Kediri juga berpedoman pada itu, tapi tidak sepenuhnya. Karena apa? Permen tersebut bisa diberlakukan sampai batas 5 tahun yang akan datang. Oke. Nah, salah satunya misalnya SD. Sebelum undang-undang itu ada, alhamdulillah Kota Kediri sudah memperlakukan apa yang diberlakukan oleh Permendikbud tersebut. Baik. Jadi untuk masuk SD, syarat utama adalah usia. Oke. 7 tahun wajib untuk diterima. Baik. Dan yang berikutnya adalah tentang domisili. Oke. Nah, sedangkan di Permendikbud ini ada zona yang dipakai, yaitu tempat. Tidak Baik. jauh berbeda. Kalau tahun sebelumnya kita masih menggunakan manual, gitu, Iya, betul. belum online. Sekarang Kota Kediri karena kota, gitu, kita biar masyarakat itu tahu tentang TI, sehingga kita sudah melakukan online untuk SD. Oke. Nah, sedangkan yang SMP tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin. Baik. Sehingga bagi masyarakat Kota Kediri tidak usah panik, tidak usah bingung. Karena apa? Sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kediri sudah cukup panjang, dibantu dengan adanya Dewan Pendidikan dan teman-teman kepala sekolah. Apabila masih kurang jelas,
bisa langsung ke lembaga sekolah atau ke Dinas Pendidikan Kota Kediri. Oke, nah itu tadi sedikit penjelasan tentang pendaftaran peserta didik baru yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Bapak Siswanto. Nah ini saya ingin berganti di Dewan Pendidikan, yaitu ada Ibu Munifa di sebelah sana. Tapi sebelum itu saya ingatkan kepada Anda pemirsa, yang tentunya Anda para orang tua yang masih bingung tentang pendaftaran peserta didik baru yang tahun ini, ceritanya peraturannya sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Anda bisa bergabung bersama kami malam ini. Silahkan Anda bertanya, nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kami pada malam hari ini via telepon pemirsa di 0354 454 4257. Sekali lagi di 0354 454 4257. Saya langsung ke Ibu Munifa ini. Ibu Munifa, ini terkait dengan pendaftaran peserta didik baru. Sejauh mana keterlibatan Dewan Pendidikan dalam pelaksanaan PPDB ini? Oke Mbak, terima kasih. Sebelumnya saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Dinas Pendidikan Kota Kediri yang telah melakukan PPDB secara online ya, dan ini sangat kita apresiasi dari Dewan Pendidikan. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan peran ya. Peran Dewan Pendidikan keterlibatan. Iya, betul. Sejak awal kita sudah dilibatkan oleh Dinas Pendidikan. Pertama ketika peraturan Permendikbud itu ya turun, terutama dalam penyusunan pedoman teknis PPDB itu juga kita dilibatkan. Bagaimana saran-saran atau mungkin masukan-masukan dari kami untuk bagaimana pedoman itu benar-benar bisa relevan dengan masyarakat Kota Kediri. Terus kemudian juga kita dilibatkan juga dalam misalnya karena kita bekerja sama dengan komite sekolah, kemarin kita juga sudah mengumpulkan komite sekolah SD dan SMP untuk membantu Dinas Pendidikan dalam rangka mensosialisasikan Permendikbud atau penyelenggaraan PPDB itu. Dan selanjutnya sesuai dengan tugas kami sebagai Dewan Pendidikan, nanti selanjutnya kami juga akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PPDB itu, mudah-mudahan lancar sampai selesai dan tidak ada kendala apapun. Nah, juga kami harapkan di sini himbau kepada masyarakat untuk tidak istilahnya justru tidak memicu adanya penyelewengan pelaksanaan PPDB, karena kadang penyelewengan itu juga munculnya dari masyarakat sendiri. Iya, betul sekali, Bu. Ada kebutuhan-kebutuhan individu, kepentingan individu dari wali murid, itulah yang kadang memicu adanya penyelewengan. Untuk itu mari bersama kami Dewan Pendidikan dan masyarakat untuk mendukung PPDB online ini agar nanti sukses dengan baik. Baik, oke. Nah, jika tadi dari Dewan Pendidikan sendiri sudah menyatakan bahwasanya mendukung dengan adanya PPDB online. Nah, ini saya ingin tanya langsung kepada di sebelah sana ada Ibu Nurul Latifah, Kepala SD Banjaran 4. Tadi sudah disampaikan bahwasanya pendaftaran peserta didik baru untuk jenjang sekolah dasar dirubah menjadi sistem online ini, Bu. Ini pendapat Ibu sendiri seperti apa? Terima kasih. Jadi online ini sangat membantu khususnya pihak sekolah. Saya yakin bahwa online ini bukan merupakan satu yang sulit, tetapi justru membantu masyarakat untuk bisa mendaftarkan putra-putrinya lewat online. Karena apa, Ibu dan pemirsa sekalian yang kami hormati, online ini nanti saya yakin akan banyak terjadi hal-hal yang mungkin ada kendala-kendala. Dan itu kendala pasti ada. Artinya apa? Ketika PPDB itu dimulai, seluruh Kota Kediri pasti semuanya akan mendaftarkan putra-putrinya. Ini kendala yang sangat krusial adalah masalah berbenturan atau mungkin errornya jaringan. Iya, betul Dan sekali, ini merupakan satu kendala. Tetapi saya yakin hal itu akan bisa kita atasi bersama. Karena di awal para operator yang kita ada 25 titik di Kota Kediri untuk PPDB online ini semuanya sudah dilatih. Dan saya yakin Telkomsel pun akan memberikan sesuatu yang penguatan yang sangat tinggi sekali terkait dengan PPDB online ini. Jadi walaupun ada kendala, apakah itu error atau bagaimana, tetapi juga tetap ada solusinya, yaitu dengan meningkatkan
ketinggian daripada kabel khususnya karena Oke. ini kita bekerja sama dengan Telkomsel. Baik. Demikian. Oke, saya ingin kembali ke Bapak Siswanto ini, Pak Siswanto. Kalau tadi Ibu Nurul menyatakan bahwasanya mungkin yang selama ini yang terjadi kesulitan hanya di jaringan, seperti itu ya. Kalau misalkan untuk para orang tua yang masih kebingungan atau tidak, istilahnya gaptek ini, Pak Siswanto, ini seperti apa ini, Pak, tanggapannya Bapak? Jadi kaitannya dengan online, sebelum saya menyampaikan online tadi saya tambah sedikit tadi. Oke. Jadi selain tadi ada SD, SMP kaitannya dengan online, Baik. alhamdulillah tahun 2017 kita juga melakukan PPDB secara inklusi. Oh, Nah, baik. mungkin yang tahun-tahun sebelumnya belum populer ya. Karena pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapat pengajaran yang layak. Jadi dengan adanya inklusi ini bagi masyarakat Kota Kediri khususnya yang punya anak yang kurang beruntung, misalnya ada kelainan apa itu fisik atau mentalnya, jadi Betul. saya juga membuka inklusi. Oke. Ada 3 untuk SMP, Baik. yaitu SMP 1, SMP 5, SMP 8, dan juga ada 8 untuk SD negeri. Baik. Tiap kecamatan ada, kecamatan ada 3, di kota ada 3, di Mojokerto ada 2. Jadi kaitannya dengan inklusi bagi masyarakat yang kurang beruntung. Jadi sudah saya wadahi. Oke. Nah, kaitannya dengan TI tadi persiapannya, ke depan kalau soal teknis sudah saya serahkan kepada Oke. Kabit nanti biar disampaikan oleh Mas Cepi. Monggo Mas Cepi. Baik, langsung saja ini ke Pak Cevi, terkait dengan pelaksanaan sistem PPDB online khususnya di sekolah dasar ini. Ini persiapannya sejauh apa dan seperti apa ini, Pak? Ya, terima kasih. Karena memang untuk online ini untuk SD kita pertama kali atau tahun ini pertama kali, untuk SMP mungkin ini sudah terbiasa. Jadi tahun ini kita fokus pada persiapan online di SD. Oke. Jadi kita sudah antisipasi yang pertama ke sekolah yang tempat pendaftaran di 25 tempat pendaftaran itu kita wajibkan untuk menyediakan 2 jaringan internet. Baik. Jadi tidak hanya dari satu provider aja, tapi juga ada backup provider lain sehingga nanti kalau ada kendala dari satu jaringan di satu provider bisa menggunakan provider yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua tentu tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul. Betul. Jadi kita sudah melakukan pelatihan ke operator, juga sudah melakukan beberapa kali simulasi terkait dengan pelaksanaan PPDB online nanti di SD. Memang nanti mungkin yang agak berat adalah edukasi ke masyarakat. Jadi kalau mungkin di internal kami di sekolah yang sudah kita tentukan di 25 titik tempat pendaftaran, kemungkinan atau insya Allah sudah siap. Tapi mungkin nanti kita antisipasinya lebih pada ke pemahaman ya masyarakat yang memang banyak yang belum paham atau belum mengerti tentang online. Baik. Nah, itu maka dari itu kita dibantu dengan CTV juga untuk mensosialisasikan hal ini ke masyarakat. Ya, baik. Cukup Pak Cevi? Baik, terima kasih. Nah, pemirsa itu tadi sedikit, ini baru sedikit saja. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai pendaftaran peserta didik baru, termasuk di jenjang sekolah dasar yang sudah dirubah menjadi sistem online. Sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini.